Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya, tentunya dalam keadaan sehat pada hari ini. Untuk itu, marilah kita belajar pada hari ini bersama-sama, yaitu pada bab 12 tentang kriteria makanan dan minuman yang halal berdasarkan Al-Quran. Untuk itu, siapkan buku pelajaran kalian juga, yaitu yang berhubungan dengan bab 12 ini. Untuk yang akan kita pelajari, ini adalah makanan dan minuman. Kemudian makanan minuman itu yang haram, pengaruhnya menjadi penyakit, jadi malas ibadah. Kemudian makanan minuman yang halal akan pengaruhnya adalah yang baik-baik, yaitu menjadi sehat dan rajin ibadah. Kemudian dari rajin ibadah itu membiasakan makan dan minum hanya yang halal saja. Ya, betul ya. Dalam judul ini tentu ada gambarnya yang mana makanan-makanan halal ini sangat jelas ya. Dan makanan dan minuman merupakan kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Tentunya kita setiap hari butuh makan untuk melangsungkan kehidupan kita di dunia. Tentang makanan atau at'imah dan minuman, asyribah ya. Kata makanan dalam Islam adalah disebut dengan at'imah, sedangkan kata minuman disebut dengan kata asyribah. At'imah itu merupakan bentuk jamak dari kata ta'am atau ta'am ya, yang berarti apapun yang dimakan oleh manusia dan disantapnya. Dan kata asyribah, syarobah ya, itu ya, merupakan kata jamak dari syarob ya, yang berarti makanan, berarti apapun yang diminum oleh manusia. Kemudian dalam perintahnya, dalam ayat ini diperintahkan tentang kita makan makan dan minum yang halal. Tentunya adalah ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah atau surat 2 ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qulu min thayyibat ma razaqnakum washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Artinya ayat tersebut adalah, hei orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Selanjutnya perlu bahwa ayat tersebut ini menjelaskan tentang kita diperintahkan untuk makan yang halal dan baik. Makanan halal adalah makanan dan minuman yang baik yang dapat memelihara atau menjaga diri kita semuanya, bukan malah menyakiti ya. Makanan yang baik yaitu apa saja yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa sebagai yang baik. Makanan dan minuman yang halal. Kemudian di sini makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh umat Islam adalah yang dikonsumsi adalah yang jelas tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian mencari sesuatu yang halal, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Makanan dan minuman yang halal, ini tentang makanan yang halal, adalah makanan yang diperbolehkan oleh umat agama Islam untuk dikonsumsi. Jelas makanan itu baik, bergizi, menyehatkan, dan bersih, tidak menjijikkan. Jenis makanan yang halal antara lain hewan darat, misalnya kerbau, sapi, kambing, ayam, unggas, dan lain-lain. Dalam Al-Quran surat An-Nahl disebutkan segala macam hewan yang hidup di laut, misalnya ikan tuna, ikan cumi, udang, dan lain-lainnya, kecuali yang mengandung racun, itu halal. Kemudian segala jenis buah-buahan dan biji-bijian
yang tidak membahayakan kesehatan. Mangga, durian, semangka, jagung, dan lain-lainnya. Kemudian minuman yang halal. Minuman yang halal adalah dalam Islam ini disebutkan adalah air yang bersih, tidak tercampur dengan barang-barang yang najis dan barang-barang yang membawa kepada mudarat atau bahaya bila mengkonsumsinya. Minuman yang diharamkan akan membahayakan kesehatan jasmani maupun rohani. Dan kita sebagai manusia itu wajib mengkonsumsi atau mengonsumsi minuman yang halal, bersih dan baik. Semua minuman yang halal ini adalah termasuk air yang halal ini dapat berasal dari produksi pabrik, misalnya air mineral dalam kemasan, dan limun, sirup, susu, kaleng, dan lain sebagainya. Atau minuman asli yang tidak diproduksi pabrik, misalnya air tawar, air teh, air kopi, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat mengkonsumsi minuman halal. Jadi setelah kita minum minuman yang halal ini, tentu ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya? A, B, C, D ini. A, menyehatkan badan dan memelihara kita dari segala macam penyakit. B, mendapatkan ridho Allah dan diterimanya amal soleh. C, dapat terhindar dari perbuatan dosa. Yang D, digolongkan dalam orang yang berakhlakul karimah, ya, berakhlak baik. Kemudian makanan haram. Sebab-sebab diharapkannya makanan. Ini bahaya sekali ya kalau kita melanjut kepada makan makanan yang haram. Ya. Makanan yang haram, sebab-sebab diharapkannya makanan. Haram karena cara mendapatkannya, dengan cara meriba, merampas, mencuri, harta anak yatim, korupsi, dan lain-lainnya. Ini jelas cara mendapatkannya adalah cara mendapatkan yang haram. Kemudian haram karena isinya atau barangnya jelas. Ya. Haram dalam substansi barang tersebut. Dan dapat dikategorikan ada dua macam, yaitu jamad, benda mati, dan al-hayawan, benda hidup, hewan. Ya. Al-hayawan itu hewan. Makanan haram dalam substansinya barangnya dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu jamad, benda mati, tadi sudah disebutkan di depan, ya, dan hayawan atau hewan. Kemudian di sini disebutkan lagi barang yang berwujud benda mati atau bangkai. Ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, ya, pernah kita baca. Kemudian haram yang berwujud hewan karena hal-hal berikut. Karena memang hewan itu disuruh untuk membunuhnya, yaitu ular, gagak, tikus, anjing, dan burung elang. Ini jelas haram ya, karena hewan-hewan ini memang kita disuruh membunuhnya. Membunuh tapi bukan untuk dikonsumsi, ya, membunuh untuk diberantas. Kemudian yang kedua, haram karena kita dilarang membunuhnya. Hewan yang dilarang kita membunuhnya, yaitu semut, lebah, burung hudhud, ini burung ya, burung hudhud, dan burung surati. Kemudian ada lagi haram karena ada dalil yang menyebutkan memang itu haram. Ya. Ada yang melarangnya langsung, seperti himar, yang himar jinak, keledai, hewan bertaring, burung berkuku tajam. Ini adalah hewan-hewan yang termasuk haram. Ya. Kemudian minuman-minuman yang haram. Minuman haram, ini minuman yang telah diharamkan, baik karena memabukkan atau dapat merusak akal.
Kemudian minuman yang memabukkan tetap haram dikonsumsi walaupun hanya sedikit. Jadi jumlah sedikit atau banyak tetap haram. Jenis minuman yang diharapkan seperti homer, tuak, bir, dan semua minuman yang memabukkan itu termasuk haram. Minuman haram. Ini juga perlu kalian ketahui tentang minuman haram ya. Minuman haram jenisnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Satu, segala jenis minuman yang betul-betul memang itu bisa memabukkan. Dua, air atau minuman yang terkena najis. Kamu punya air minum satu panci misalnya, satu panci, kemudian dimasuki oleh bangkai tikus, atau bangkai cicak, maka haramlah ini, ya. Kemudian yang ketiga, air susu dari hewan yang haram, tuh, misalnya air susu anjing, ya, itu haram. Kemudian air susu dari hewan yang jelas tadi ya. Segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang memabukkan, seperti air tape, ya, yang diubah menjadi minuman keras, jadi tuak, biasanya. Ini. Kemudian Allah SWT mengharamkan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Itu kita harus bisa menghindari dari segala sesuatu yang membahayakan tersebut. Muslim yang taat harus patuh dan tunduk dengan peraturan Allah. Ini ya penting ya. Kemudian setiap muslim ya wajib menghindari makanan dan minuman yang haram. Jadi jangan malah ya menghindari makanan minuman yang haram. Ini bahayanya, ada bahaya ya. Makanan minuman yang haram ini karena berbahaya, dan adalah merupakan perbuatan dosa, membahayakan keselamatan jasmani dan rohani. Gitu ya, bisa membahayakan keselamatan kehidupan jasmani maupun rohani. Saya kira itu yang harus saya sampaikan ya. Semoga apa yang disampaikan ini kalian bisa memahaminya, kemudian bisa mengkonsumsi untuk kesehatan kita sehari-hari ya. Selamat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali untuk pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang masih bingung, mau ditanyakan, silakan.